ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Saya berharap setiap kita masih di dalam kondisi tubuh yang sehat, yang kuat, dan siap untuk bersekutu di dalam Tuhan. Sebagai komisi wanita, kita sama-sama bersatu di dalam doa lebih dulu sebelum kita melanjutkan persekutuan kita. Bapa di dalam surga, kami telah siap untuk memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa syafaat. Kami rindu Tuhan memimpin dan menyertai persekutuan komisi wanita ini dari awal hingga akhir. Dan Tuhan memimpin hati pikiran kami untuk bersungguh-sungguh, beribadah, bersekutu di dalam Tuhan. Sekalipun kami harus melakukannya secara online, tetapi kiranya ada disiplin rohani di dalam hidup kami. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah.
dikasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 22 hingga ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat yang ke-22 hingga ayat 28. Saya akan bacakan bagi setiap kita sekalian. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita punya anak atau kita punya cucu, tentu kita tahu bahwa anak-anak kita begitu mengerti atau peka terhadap kita. Misalkan, kalau kita marah kepada mereka karena mereka melakukan suatu hal yang salah, anak-anak pasti sudah tahu bahwa orang tuanya sedang marah, dibandingkan orang tua lain yang sedang marah kepada anak kita. Mungkin anak kita tidak peka, anak kita tidak tahu apakah orang tua tersebut sedang marah kepada saya atau tidak. Tetapi kalau orang tua anak-anak sendiri, pasti anak-anak akan tahu bahwa kalau orang tuanya sedang marah, dia pun akan merasa takut, merasa menyesal. Nah, itu yang dirasakan. Kenapa? Karena peka terhadap perkataan orang tuanya atau perlakuan orang tuanya kepada anak tersebut, karena mereka punya hubungan yang dekat, karena mereka sering bergaul, punya hubungan yang akrab dengan orang tua. Atau misalnya orang tua merasa bangga, sekalipun si orang tua tidak mengatakan kepada anak, "Kamu itu bagus, kamu itu baik, kamu itu pintar." Tetapi anak tahu bahwa orang tuanya bangga terhadap dia karena dia memperoleh prestasi. Tetapi bandingkan dengan orang tua lain yang bangga atau yang merasa melihat bahwa anak orang lain tersebut begitu baik, begitu pintar, anak tersebut tidak akan tahu apa yang dirasakan oleh orang tua lain. Tetapi kalau orang tuanya sendiri, dia bisa rasakan, dia bisa tahu, dia bisa peka karena punya hubungan ikatan yang kuat dengan orang tua. Begitu juga dengan sebaliknya, jika orang tua tahu anaknya sedang sedih, tahu sekalipun anaknya tidak bicara. Orang tua sedang melihat anaknya sakit, tahu sekalipun anaknya tidak mengatakan, "Saya lagi sakit, saya lagi tidak enak badan." Tetapi orang tua tahu karena ada kepekaan, hubungan yang akrab, hubungan yang dekat. Nah, ibu-ibu sekalian, bagaimana dengan kepekaan setiap kita sebagai orang Kristen kepada Kristus? Ibu-ibu sudah mengalami hubungan yang dekat dengan Kristus itu begitu lama, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, bahkan ada yang dari kecil punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, sudah menjadi Kristen dengan Tuhan. Apakah kita peka terhadap apa maunya Tuhan, ajaran Tuhan yang menegur kita, yang mengingatkan kita, yang membuka bahwa itu hal yang berdosa yang seharusnya kita tidak lakukan. Nah, ibu-ibu, hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita bisa menjadi seorang yang peka terhadap apa maunya Tuhan. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, konteks firman Tuhan yang dibaca pada hari ini di dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 28, ini mula-mula disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya dan tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, orang-orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias itu dinanti-nantikan oleh mereka, bahwa mereka menginginkan seorang raja datang dengan kemegahannya, datang dengan kuasanya, datang dengan kekayaan dan kehebatannya untuk mengacaukan atau mengusir orang-orang Romawi.
sehingga mereka tidak lagi diperbudak oleh orang-orang Romawi. Mereka ingin lepas dari penjajahan orang-orang Romawi. Nah, itu yang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Maka dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, orang-orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus karena pada saat itu Tuhan Yesus sudah mulai terkenal. Sudah mulai banyak orang tahu siapa itu Tuhan Yesus. Bahkan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus yang mengadakan mujizat, Tuhan Yesus yang mengadakan kesembuhan dan lain sebagainya. Mereka tahu itu. Maka mereka berharap kepada Tuhan Yesus untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Itu yang dipikirkan, itu yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Nah, ibu-ibu sekalian, tetapi saudara, yang Yesus ingin sampaikan bukan dia sebagai Mesias yang membebaskan bangsa-bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi. Tetapi yang hendak disampaikan adalah bahwa Yesus itu Mesias yang bisa membebaskan mereka dari hukuman maut akibat dosa yang mereka perbuat. Tetapi mereka tidak mengerti, mereka tidak menerima itu, karena yang terpenting bukan melepaskan mereka dari hukuman maut, tetapi yang terpenting pada saat itu adalah mereka terbebas dari perbudakan penjajahan bangsa Romawi. Jadi tidak sinkron, saudara. Jadi tidak ada jalan yang menjadi satu begitu untuk menemukan makna Mesias yang sesungguhnya di dalam kalangan kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Karena mereka tidak berfokus kepada surga, tetapi mereka lebih berfokus kepada apa yang di depan, apa yang mereka bisa capai, apa yang mereka butuhkan saat ini, bukan nanti saat mereka kembali kepada Tuhan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang terpenting adalah waktu mereka kembali kepada Tuhan, mereka akan ada di mana? Apakah akan bersama Tuhan hidup kekal di surga, ataukah bersama iblis dihukum di dalam neraka? Nah, mereka tidak pertimbangkan itu. Mereka tidak mengerti hal itu. Mereka hanya tahu saya menyembah Allah yang hidup. Allah saya hanya ada satu. Tuhan Yesus bukan Allah. Tuhan Yesus dianggap sebagai tukang kayu, anak tukang kayu. Hidupnya tidak mewah, hidupnya bukan raja, bahkan jauh dari kedudukan sebagai raja. Dia dianggap hanya sebagai guru, rabi, yang bisa menyembuhkan, yang bisa membangkitkan, yang bisa mengadakan mujizat. Tetapi mereka tidak bisa menerima bahwa Yesus adalah Allah. Maka mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri khas orang yang menolak Tuhan Yesus sebagai Mesias atau sebagai anak Allah dan juru selamat, antara lain hati yang bimbang. Kalau kita lihat di ayat 24 tadi, kita akan menemukan bahwa hati mereka bimbang karena mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti makna Mesias yang sesungguhnya itu apa. Bukan sekedar melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi, tetapi mereka memperoleh kebebasan kekal selama-lamanya di surga nanti. Karena itu harta yang paling berharga dan itu yang diincar oleh orang dunia. Tapi mereka tidak mengerti kemana mereka harus mencari. Nah, maka hati mereka bimbang. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau engkau Mesias, nyatakanlah bahwa engkau adalah Mesias. Artinya apa? Bukan menyatakan dirinya sebagai Allah, tetapi maksudnya dinyatakan ini agar kami bebas dari perbudakan orang-orang Romawi. Kami ingin cepat lepas. Kami tidak ingin lagi diperbudak. Maka cepat Tuhan, nyatakan kuasamu. Engkau sebagai guru agung, gak tahu gimana caranya, pokoknya nyatakan kuasamu. Saya yakin, kami yakin, engkau pasti bisa menyatakan bahwa dirimu adalah Mesias itu. Nah, ada hati yang bimbang, hati yang tidak percaya, hati yang gelisah. Lalu selanjutnya, Tuhan Yesus katakan, saya kan sudah sampaikan melalui pekerjaan Allah yang saya kerjakan di dalam dunia ini semasa hidup saya. Ini kata Tuhan Yesus. Tetapi engkau tidak percaya. Yang kedua, kita lihat ciri khas orang yang menolak Tuhan adalah tidak percaya dengan pekerjaan Yesus sebagai juru selamat. Mereka menolak, mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, anak Allah, dan juru selamat. Mereka tolak itu. Saya tahu Allah yang saya sembah itu hanya satu, engkau bukan Tuhan Yesus, engkau hanya anak tukang kayu.
Kami tahu engkau waktu kecilnya, kami tahu latar belakangmu, siapa ayahmu, siapa ibumu, apa margamu, apa pekerjaan orang tuamu, kami tahu. Bahkan mungkin kami bergaul dengan orang tuamu, kami sangat-sangat tahu. Maka kami tidak terima engkau sebagai Allah dan Juru Selamat. Nah, ini yang bahaya. Orang-orang yang tidak termasuk dalam kumpulan umat Allah, orang-orang yang diselamatkan, padahal mereka adalah orang-orang Yahudi, maka mereka disebut sebagai domba-domba yang tidak aku kenal. Engkau bukan domba-dombaku, engkau bukan milikku, maka engkau tidak percaya kepadaku sebagai Tuanmu, maka engkau bimbang terhadap Tuan, karena mereka bukan domba-dombanya Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan juru selamat, maka memang bukan termasuk domba-domba Allah. Namun orang-orang percaya yang kepada Yesus sebagai Allah dan juru selamat disebut sebagai domba-domba Allah. Nah, ciri khasnya apa? Yang termaksud domba-domba Allah, yaitu ciri khasnya mereka peka terhadap Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuannya. Tuhan Yesus itu adalah Allahnya. Maka mereka tahu, mereka kenal, mereka nurut kepada pemimpinnya itu. Nah, itu ciri khasnya. Kita bisa temukan di mana? Saudara, kita bisa temukan di ayat 27 ciri khasnya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Ibu-ibu coba introspeksi diri di dalam kehidupan kita. Apakah setiap kita sudah setia mendengarkan suara Tuhan? Apakah setiap kita sudah setia mengikuti suara Tuhan? Ataukah seringkali kita menutup hati kita menutup telinga kita menolak ajaran firman Tuhan, karena kita merasa bahwa ini tidak penting, ini bukan hal yang utama. Yang utama bagaimana saya menjalani kehidupan saya, khususnya di masa-masa pandemi yang sulit ini. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya? Tuhan nanti dulu, engkau mau bersuara nanti dulu. Saudara, Tuhan bisa bersuara melalui siapapun, melalui apapun. Melalui doa yang kita panjatkan, melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian yang kita naikkan, melalui pembinaan-pembinaan rohani, melalui persekutuan-persekutuan ibadah-ibadah yang kita ikuti, sekalipun itu secara online. Melalui orang-orang sekitar yang mengingatkan kita, hamba-hamba Tuhan, ataupun juga orang-orang Kristen lainnya yang mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup dan bertingkah laku di dalam dunia ini, sehingga kita menjadi contoh teladan bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dikenal dan dimuliakan. Nah, saudaraku, tapi kalau kita tidak mau mendengar suara Tuhan, bagaimana nanti kita bisa menjalani hidup sebagai orang-orang Tuhan, milik Tuhan, kepunyaan Tuhan? Kita hanya akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Kita hanya akan menambah dosa di dalam kehidupan kita, karena kita tidak pernah setia untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara, apa yang dikasih Tuhan, suara Tuhan itu begitu penting di dalam kehidupan kita. Sangat-sangat penting, sangat-sangat penuh makna, karena mengarahkan kita kepada jalan hidup yang benar, kepada jalan hidup kekekalan. Maka kita harus taat, maka kita harus peka terhadap suara Tuhan. Saudara pernah mengingat kisah tentang Samuel? Berapa kali Samuel dipanggil oleh Allah? Awalnya dia tidak tahu itu suara Allah. Kali kedua juga dia tidak tahu itu suara Allah. Tapi kali ketiga dia tahu itu suara Allah, melalui bimbingan Imam Eli. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setelah dia tahu itu suara Allah, dia hidup setia di dalam Allah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, seharusnya kita seperti itu. Waktu kita tahu itu suara Allah, mari kita setia, mari kita taat, mengikuti suaranya. Jangan merasa lelah, jangan merasa bosan untuk mendengarkan suara Allah, karena setiap perkataan Allah itu penuh makna. Saudara, mungkin kita tidak bosan mendengar gosip-gosip di luar sana, mendengar berita, mendengar infotainment, mendengar apapun hal-hal negatif tentang seseorang.
sehingga kita punya pikiran negatif terhadap orang tersebut, dan kita juga akan memperkatakan hal negatif kepada orang lain lagi, atau menggosipkan orang tersebut kepada orang lain lagi. Kita begitu senang lakukan itu, dan kita begitu senang bahkan cepat mendengar untuk hal-hal seperti itu. Tetapi waktu kita mendengar suara Tuhan itu begitu sulit. Seringkali kita menolak, seringkali kita mengatakan tidak, nanti dulu, ini ada hal yang lebih penting, yaitu gosipan seseorang. Nah saudaraku, akhirnya tidak jarang gereja pecah, hubungan keluarga rusak, hubungan persahabatan menjadi rusak, penuh dengan dilema. Kenapa? Ya ini saudara, karena tidak ada rasa ingin mendengar suara Tuhan, tetapi lebih ingin cepat mendengar suara-suara gosip lainnya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita kembali lagi kepada jalan yang benar. Mari kita setia mendengarkan suara Tuhan yang begitu indah, yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, apalagi ciri khas sebagai domba-domba Allah? Yang kedua adalah, aku mengenal mereka. Artinya apa? Allah, Tuhan Yesus, kenal siapa umatnya. Dan Tuhan Yesus tidak mungkin salah di dalam mengenal umatnya itu. Pasti tepat, pasti pas, tidak mungkin salah. Nah itu yang terjadi, itu yang dialami oleh setiap umat Allah. Allah akan mengenal siapa umatnya, siapa kawanan dombanya. Allah akan tahu siapa yang mulai lari dari jalan Allah, siapa yang mulai melenceng atau tersesat. Tuhan akan kembali menarik, karena itu adalah domba-dombanya. Dia tidak akan lepaskan. Kalau yang satu melenceng, kan masih ada yang banyak ini. Saudara, kalau kita pernah melihat atau pernah mendengar kisah tentang seorang gembala menyelamatkan satu domba yang hilang, sedangkan kumpulan domba yang lainnya ditinggalkan. Ditinggalkan bukan berarti nanti domba yang lainnya kocar-kacir, tidak saudara. Tetapi ditempatkan di tempat yang aman, sehingga domba yang lainnya tidak kocar-kacir. Karena domba yang lainnya juga adalah domba yang menurut, domba yang taat, tidak lari kemana-mana. Tetapi ada satu domba lari, tersesat. Apa yang dilakukan oleh sang gembala? Menolongnya bukan, membawanya pulang dan mempestakannya, karena satu domba yang hilang ini sudah ditemukan. Saudara yang kasih Tuhan, itu adalah Tuhan kita. Betapa berharganya kita di mata Tuhan. Kalaupun hari ini kita melenceng dari jalan Tuhan, ingat ada Tuhan yang menarik kita kembali, maka kita mau kembali. Maka kita mau berjalan di dalam Tuhan. Kita tidak meninggalkan Tuhan, karena Dia mengenal kita. Tidak ada satu umatnya pun akan terhilang, atau akan tidak terlalu terperhatikan. Tidak saudara, Tuhan perhatikan. Tuhan tangkap kalau kita kembali lari meninggalkan Dia, karena kita adalah umat Allah. Artinya apa? Saudara, jaminan kekekalan itu diberikan oleh Allah seumur hidup kita sampai kita kembali kepada Dia. Kalau kita melenceng, Tuhan tarik lagi. Kita lari ke sana, Tuhan tarik lagi, karena itu bukan jalannya. Tapi saudara, jangan main-main dengan dosa. Karena dosa itu sifatnya mengikat, menjerumuskan semakin hari semakin dalam. Maka saudara, waktu kita menyadari kita orang yang berdosa, kembali kepada Allah. Karena tangan Allah terbuka untuk menyelamatkan kita, untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Mari kita kembali kepada Dia. Jangan kita main-main dan bahkan kita sengaja, nanti juga Tuhan akan tarik kita kembali. Hati-hati. Saudara, kalau kita adalah umat Allah, kita tidak mungkin berpikiran main-main dalam dosa. Kita pasti akan kembali lagi kepada Dia, yang pencipta kita, yang Allah kita. Nah saudara, itu yang harusnya ada di dalam konsep pikir kita. Karena Allah kita mengenal umatnya. Dia mengenal kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tangannya terbuka untuk menolong kita, melepaskan kita dari belenggu dosa yang mengikat kita. Bagaimana respon kita? Ya, kita harus kembali kepada Dia. Lalu yang ketiga, kita melihat di ayat 27. Dan mereka mengikut aku. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa seseorang
yang hidup di dalam Allah, ada di dalam perkumpulan umat Allah, adalah salah satu umat Allah, orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Dia akan mengikuti Allah apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Dia akan ikut Allah, dia tidak akan meninggalkan Allah, dia akan bersama-sama dengan Allah, bahkan dia semakin dekat dengan Allah. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, introspeksi diri. Apakah kita sudah mengikuti Allah dengan taat dan setia? Mengikuti Tuhan kita dengan sungguh-sungguh? Ataukah selama ini kita masih main-main? Ataukah kita selama ini masih ragu, masih bimbang, masih tidak percaya dengan pekerjaan Allah yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita setiap harinya? Mari bagi setiap kita yang masih ragu, berdoa kepada Tuhan, gumulkan baik-baik. Apakah kita benar umat Allah? Apakah kita memang orang yang sudah ditebus oleh Allah? Karena orang yang sudah ditebus oleh Allah, dia yang adalah umat Allah, tidak mungkin merasakan bimbang. Tidak mungkin hatinya tidak percaya kepada Allah. Tidak mungkin menjual imannya kepada hal-hal lain. Itu adalah umat Allah. Mereka akan begitu setia mengikuti Allah. Mereka akan dengan sungguh-sungguh mengikuti Allah. Nah, itu yang mereka lakukan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sama seperti para rasul, para murid-murid Tuhan. Di dalam firman Tuhan dicatat bagaimana mereka berjuang untuk mengikuti Allah. Karena mengikuti Tuhan itu begitu sulit, mengikuti Allah itu begitu sulit. Sangat sulit. Tapi berjuang, tantangan di depan sana begitu luas, begitu banyak. Semakin hari semakin kuat tantangan tersebut. Semakin hari semakin terlihat tantangan tersebut. Tapi bagaimana? Apakah siap kita menghadapinya? Tokoh-tokoh Alkitab saja sudah dicatat dan mereka menyatakan iman mereka. Mereka mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, mengikuti Tuhan dengan segenap hati. Bagaimana dengan setiap kita? Kita dengan mereka sama, kita sama-sama manusia biasa. Mereka juga yang dari tidak apa-apa menjadi apa-apa di hadapan Tuhan. Maka begitu juga dengan setiap kita. Kita yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, menjadi ada apa-apanya karena kita adalah umat Tuhan. Maka kita harus mengikuti Dia dengan sungguh, harus mengikuti Dia dengan maksimal, dengan sepenuh hati, dengan tulus. Jangan pikir-pikir lain lagi. Mari kita ikut Dia dengan setia. Maka hasil apa yang kita bisa dapatkan? Saudara, di ayat 28 begitu indah. Bukan tuntutan Tuhan saja yang diberikan kepada kita, tetapi hasil yang diperoleh menjadi domba-domba Allah, yaitu kita diberikan jaminan hidup yang kekal selama-lamanya di surga nanti. Sekalipun kita di dunia menderita, sekalipun di dunia kita menghadapi berbagai macam tantangan hidup, tetapi Dia yang adalah Allah selalu memimpin dan menyertai setiap kita. Dia memberikan jaminan hidup yang kekal di surga. Saudara, jaminan hidup yang kekal itu begitu berharga dan ini yang dicari oleh orang dunia. Mereka ingin hidup di surga, gak ada satu manusia pun yang ingin hidup di neraka. Pasti tidak ada. Semua ingin hidup di surga. Hanya orang dunia hopeless, tidak ada pengharapan. Mereka putus asa. Maka kalau kita tanya, kamu nanti mati akan kemana? Maka kebanyakan dari mereka, orang dunia akan mengatakan akan ke neraka. Kenapa ke neraka? Karena hidup saya tidak benar, hidup saya tidak baik. Saudara, begitu kasihannya hidup mereka. Tidak ada satu manusia pun yang hidupnya baik dan benar di hadapan Allah. Termasuk kita. Kita adalah orang berdosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapi ada kasih karunia Allah kepada umat Allah. Dia memberikan hidup yang kekal tanpa syarat. Tetapi harga yang mahal yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara. Karena ini mahal, limited edition. Tidak semua orang bisa memperolehnya. Tapi waktu kita memperoleh hidup yang kekal melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, itu yang membebaskan kita dari hukuman maut karena dosa-dosa yang kita perbuat. Sampai kapan? Sampai kita kembali kepada Dia, saudara. Sampai kita berkumpul kembali di surga nanti bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara, genggam itu baik-baik. Simpan itu di dalam hati. Pelihara itu di dalam kehidupan kita.
Saudara, karena hidup kekal sudah menjadi jaminan yang Ia berikan kepada umat Allah, yaitu setiap kita, orang-orang percaya. Lalu selanjutnya apa? Dijamin, saudara, tidak akan hilang, dicuri siapapun. Jaminan tersebut, jaminan hidup kekal itu tidak mungkin dicuri oleh siapapun. Jaminan hidup kekal itu ada di dalam hidup kita seumur hidup kita. Sekalipun kita jatuh lagi di dalam dosa, tetapi jaminan hidup itu tidak hilang. Tapi saudara, kembali ingat, kita tidak main-main dengan dosa. Waktu kita jatuh, kita segera keluar. Waktu kita jatuh, kita segera bangkit, karena ada Allah menanti kita, menolong kita, memampukan kita untuk menghadapi si iblis yang jahat itu. Ada perlindungan, saudara, waktu dijamin tidak akan hilang, dicuri oleh siapapun. Maka di dalam makna ini ada jaminan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan seumur hidup kita. Dia melindungi iman rohani kita, Dia menjaga iman rohani kita, Dia menyertai langkah hidup kita. Saudara, masihkah kita ragu akan kuasa Allah? Masihkah kita ragu bahwa Dia adalah Allah, Juru Selamat kita? Maka penutup bagi setiap kita, bagaimana agar kita bisa menjadi peka akan kehadiran Allah. Cara kita peka terhadap kehadiran Allah, mari kita sungguh-sungguh setia mendengar suara Allah, mendengarkan firman Allah, terima itu di dalam hati dan pikiran kita, dan jadi rema di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap menjaga hubungan komunikasi kita dengan Tuhan, rajin berdoa, selalu berdoa kepada Allah. Ada masalah apapun, ada keinginan apapun, tidak salah engkau ungkapkan kepada Allah. Sampaikan itu kepada Allah, seperti seorang anak menyampaikan keinginannya kepada bapaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu yang selanjutnya, mari kita rela dibentuk sedemikian rupa, mengikut Tuhan dengan setia. Mari kita rela dibentuk sedemikian rupa oleh Allah, bagaikan bejana dari tanah liat yang sedemikian rupa dibentuk. Kalau salah, dihancurkan lagi, dibentuk lagi menjadi bejana yang indah, bejana yang mahal harganya. Dan di hadapan Tuhan kita berharga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga ini, kami bersyukur untuk firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengingatkan kami harus peka terhadap kehadiran Engkau di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk setia dan taat mendengar suara Tuhan. Ajar kami untuk benar-benar, ya Tuhan, rela dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan, mengikut Tuhan seumur hidup kami sekalipun ada tantangan di depan sana. Dan ajar kami, ya Tuhan, untuk selalu berkomunikasi dengan Engkau, karena Engkau mengenal kami. Karena Engkau yang adalah Allah kami mengenal domba-dombamu, maka kami sungguh ingin dikenal, dan kami ingin lebih dekat lagi kepadamu melalui komunikasi yang kami terus lakukan kepada Engkau. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari pada kesempatan ini kita juga akan berdoa syafaat. Ada 3 pokok doa syafaat. Yang pertama, kita mau berdoa buka suara, mendoakan komisi wanita ini biar semakin hari semakin maju di dalam Tuhan. Sekalipun di dalam masa pandemi kita belum bisa bersekutu secara onsite atau hadir di gereja, tetapi mari kita tetap bersekutu dengan sungguh di dalam Tuhan. Kita doakan agar iman rohani ibu-ibu bertumbuh di dalam Tuhan. Kita doakan agar ke depan ada program-program yang baru yang bisa diberikan untuk membina iman rohani ibu-ibu sekalian. Kita berdoa untuk poin yang pertama ini lebih dulu. Mari kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami rindu, ya Tuhan, berdoa untuk Komisi Wanita GKIM KIM Tong Tasikmalaya, di mana kami berada, di mana Tuhan mempercayakan kami untuk bersekutu bersama rekan-rekan kami lainnya. Tuhan menolong dan Tuhan memimpin kami. Tuhan menyertai kami sehingga kami bisa dengan sungguh bersekutu di dalam Tuhan. Kami tidak meninggalkan Tuhan, tidak meninggalkan persekutuan-persekutuan yang ada, tetapi kami semakin dekat dengan Tuhan. Jaga iman rohani kami di dalam Tuhan. Dan kiranya juga Tuhan menolong dan memimpin kami dengan sungguh bagaimana kami seharusnya hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa biar ada program-program baru yang bisa dicanangkan, yang bisa ditampilkan, yang bisa dibagikan bagi setiap ibu-ibu di dalam GKIM KIM Tong Tasikmalaya ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Yang kedua, mari kita juga mau berdoa bersama-sama untuk pasangan-pasangan muda yang merindukan anak, biar Tuhan membukakan rahim mereka dan mereka bisa memiliki momongan yang dirindukan. Kita doakan juga untuk kaum muda yang belum mendapatkan pasangan, biar mereka juga bisa memperoleh pasangan yang seiman, yang sepadan dengan mereka. Kita berdoa buka suara. Kami mau berdoa secara khusus ya Tuhan untuk setiap pasangan-pasangan muda yang merindukan seorang anak di dalam keluarga mereka. Tuhan bukakan rahim mereka. Tuhan memudahkan mereka untuk memiliki anak sehingga mereka bisa dengan sungguh punya anak, dan kiranya anak menjadi kebahagiaan, kebanggaan dalam hidup mereka karena ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, mampukan mereka. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus untuk setiap kaum muda-mudi yang belum memiliki pasangan. Tuhan, pilihkan pasangan yang tepat, khususnya di masa pandemi ini mereka sulit untuk berkumpul bersama-sama. Tetapi kiranya Tuhan, ada orang-orang yang pas, orang-orang yang tepat untuk menjadi pasangan mereka, yang seiman, yang sepadan, dan mereka tidak meninggalkan Tuhan, tetapi mereka justru semakin dekat Tuhan dan mengandalkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita juga tetap mendoakan untuk gereja kita, GKIM KIM Tong Tasikmalaya. Biar Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai segala ibadah yang akan berlangsung secara onsite, segala persekutuan yang akan kembali berlangsung secara onsite. Kita rindu biar tidak ditutup kembali, tetapi bisa tetap terus terbuka sampai nantinya. Kita rindu juga Tuhan yang memimpin setiap hamba-hamba Tuhan, setiap penata layan, pengurus, aktivis, bahkan majelis. Tuhan pimpin di dalam pelayanan mereka, di dalam keluarga mereka. Kita berdoa buka suara. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa secara khusus untuk gereja kami, GKIM KIM Tong Tasikmalaya. Tuhan yang tolong, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai, khususnya ibadah-ibadah yang akan kembali dibuka, ibadah-ibadah yang akan kembali berlangsung, baik persekutuan doa pagi, mesbah doa setiap Rabunya, bahkan ibadah umum yang akan kembali onsite. Kami rindu Tuhan, kiranya Engkau menolong sehingga ibadah-ibadah ini tidak kembali ditutup karena ada PPKM ataupun dengan penambahan jumlah orang-orang yang terkena COVID di Indonesia. Tetapi kami rindu ya Tuhan, biarlah ibadah-ibadah ini, persekutuan-persekutuan ini bisa dibuka dan kembali hadir jemaat-jemaat Tuhan bersekutu dan beribadah di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, setiap majelis, pengurus, aktivis, dan penata layan, biar mereka bisa dengan sungguh melayani Engkau, biar mereka bisa sungguh hidup di dalam Tuhan. Berkati keluarga mereka juga, Tuhan pimpin, Tuhan sertai. Dan akhirnya ya Tuhan, kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan yang menolong dan memimpin kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia dan kota Tasikmalaya. Tuhan, pulihkan bangsa negara kami dari masa-masa pandemi. Tuhan, sadarkan setiap masyarakat untuk melakukan prokes dengan benar, melakukan prokes dengan ketat, dan Tuhan pimpin sehingga para pemerintahan yang ada, pemimpin-pemimpin negara yang ada, bisa dengan sungguh memikirkan yang terbaik, jalan yang terbuka untuk menyelesaikan masa-masa pandemi ini. Kami rindu Tuhan, Engkau beracara atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pesan saya adalah bagi setiap kita ibu-ibu Komisi Wanita GKIM KIM Tong Tasikmalaya, yang pertama tetap menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan secara ketat. Yang kedua, tetap menjaga makanan, minuman, dan berolahraga, bahkan berjemur agar kita bisa tetap diberi kekuatan dan kesehatan. Yang ketiga, di dalam segala pergumulan kita, mari kita tetap berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan jangan lupa kabarkan firman Tuhan kepada keluarga-keluarga kita lainnya yang belum mengenal Tuhan. Bagikan video ini, bagikan ibadah persekutuan yang ada kepada orang-orang lain, sehingga mereka memperoleh berkat, mereka bisa diinjili melalui video-video YouTube yang ada ataupun ibadah-ibadah GKIM KIM Tong yang berlangsung. Lalu yang keempat, saudara ingat bahwa kita juga sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, tetap beribadah bersekutu sekalipun masih di rumah, masih secara online, ataupun yang bisa datang secara onsite, mari kita datang sesuai dengan aturan-aturan pemerintah yang berlaku. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.